Selamat siang Mbak Wati. Selamat Kenalin, siang, saya Mbak Tiffany dari Universitas Mercu Buana. Minta izin untuk melakukan wawancara dalam rangka mengetahui tentang pengembangan karir. Ya. Ya, Baik, Mbak Wati mungkin boleh diperkenalkan diri dulu. ya. Nama saya Warsitawati. Usianya berapa? Usianya 46 tahun. Oh, kelihatan muda ya Mbak ya. Saya kira masih 30-an Mbak. Sudah beneran. tua. Iya. Tinggal di mana Mbak ini? Saya tinggal di Desa Sidoarjo, Kotesan, Lambanan, Klaten. Asli orang sini ya Mbak ya? Iya, aslinya Kotesan. Oh, aslinya Kutesan. Iya, baik Mbak. Mbak, ini saya mau nanya-nanya tentang pengembangan karirnya Mbak Wati juga. Karena saya lihat Mbak Wati kayaknya pengalaman kerjanya sangat banyak nih. Jadi saya ingin tanya-tanya Mbak, mungkin pekerjaan yang sekarang dilakukan apakah pekerjaan konvensional atau non konvensional Mbak? Non konvensional. Oh, itu seperti apa Mbak pekerjaannya? Kalau Yang saya sekarang. sekarang iya retail sih, di rumah jualan ini kayak pakaian dalam, terus tas kayak gitu, terus pakaian-pakaian ya fashion gitu yang wanita, baju tidur, Oh, atasan cewek-cewek kayak gitu. grosiran ya Mbak? Saya lebih ke ini reseller sih, Oh, mainnya reseller. jadi ecer sama reseller. Kalau grosir belum masih kayak grosir reseller. ya. Untuk jualannya basisnya online atau offline, ada toko gitu Mbak? Saya offline ada toko, tapi Hmm. cuma di depan rumah gitu. Di sini atau Di di rumah ya? rumah aja di Sidoarjo. Selain di depan rumah juga online? Saya online-nya belum. Oh, Cuma kemarin saya ini coba jualan tas sih, jualan tas fashion gitu, impor gitu. Oh, impor. Tapi ada yang kelilingan sendiri. Saya cuma ngasih barang gitu aja. Oh, jadi ada orang juga, Mm-mm. maksudnya karyawannya yang keliling Iya, juga yang gitu ya Mbak? keliling gitu. Oh, itu udah berapa lama ya Mbak kalau boleh tahu impor bisnisnya? Saya dari 2018 Oh, berarti udah sudah sekitar. mulainya 2018. Hmm. Saat saya masih kerja sih, tapi sudah ini. Oh, dulu 2018 Saya kan masih kerja, tapi cuma udah mulai yang bisnis. ngerjain itu ada temen yang keliling gitu, saya cuma Hmm. support barang gitu. Dulu, tapi Iya. pada akhirnya memutuskan untuk resign dari Iya, kerja desain. tetapnya, Terus saya buka toko sendiri. fokus ke Fokus bisnis ke- ya. iya. Oh gitu. Iya iya iya. Kalau kerjanya udah lama banget sih, 25 tahun saya bekerja. Iya ya. Dulu kerjanya kerja tetap terus Mbak. Kerja Jadi tetap, konvensional. iya konvensional. Tahun berapa itu? 96. 96 terus sampai kemarin 2020 saya sudah resign. Ya tepat 24 tahun lah, 24 tahun Ya, tahu. saya bekerja. Dan kalau pengalaman sih saya sudah cukup banyak banget Iya, pengalaman ya banyak. dari karir yang saya dari nol sampai dengan saya Sekarang. sebagai apa ya, manajer di toko sampai dengan saya juga jadi ini, kalau istilahnya dulu pemimpin bidang itu membawahi ini 9 toko untuk di bagian pembelian. Oh, Terakhir itu sih, ya. ya. Jabatannya sebelum memutuskan untuk Resign. jadi wira swasta entrepreneur ya, Ya. Bu, ya. Boleh tahu Bu alasannya kenapa memilih jalur non konvensional? Ya karena pengalaman saya di situ. Dan kalau apa ya, dari keluarga sih semua apa lebih milih ke ini usaha sendiri. Oh, jadi memang basic keluarganya juga ya, semuanya wira swasta. sebenarnya dari dulu sih Mbak pedagang gitu ya. pengen usaha sendiri gitu, tapi apa ya cari pengalaman itu sampai di titik 24 tahun itu baru pengen sendiri gitu, makanya pengen usaha sendiri. Akhirnya Ya. tujuannya tercapai ya, Bu, ya, Ya, setelah tercapai 24 tahun meskipun ya. prosesnya juga Lama, nggak ya. gampang juga gitu. Tapi seneng ya, Bu, Ya, akhirnya bisa punya senang, bisnis sendiri. ya pribadi memang senang sih, dalam artian kalau kerja ikut orang kan ada ikatan kayak gitu, tapi kalau sendiri ya
fokusnya bisa keluarga, bisa usahanya sendiri kayak gitu. Nggak ada. gitu ya. Fleksibel Iya, waktunya gitu ya. waktunya fleksibel bebas. Iyalah, berarti proses fase membangun karir ini mungkin bukan karir yang gimana, tapi lebih ke mencapai tujuan Mbak Wati ya, yang tadinya Iya. memang sangat ingin punya bisnis sendiri ya. Iya. Prosesnya cukup lama ya, dengan bekerja tetap dulu selama 24 tahun ya. 24 tahun. Iya, Iya. dan sekarang udah tercapai ya. Syukur banget ya Mbak ya. Iya. Nah ini saya boleh tahu tuh untuk Mbak Wati pendidikannya apa yang diambil? Apakah ada korelasi dengan pekerjaannya yang sekarang? Iya, kalau korelasinya nggak ada sih, wong saya cuma lulusan SMA. Cuma kebetulan beruntungnya saya itu bekerja ikut apa dengan owner yang cukup baik, maksudnya dari saya lulus SMA begitu bekerja di Amigo kan banyak hal yang saya dapat, ada kayak training kepemimpinan dan lain sebagainya, seminar kayak gitu. Kayak ada tahapan-tahapan, memang dari perusahaan karyawan yang apa maksudnya bertumbuh gitu, pasti akan dikasih fasilitas kayak gitu. Beruntungnya saya di situ. Iya, Jadi belajar tentang kepemimpinan, tentang pengusaha wira swasta kayak gitu ya, dari saya bekerja itu kayak sekolah lah kalau cuma lewatnya training seminar kayak gitu. Jadi belajar dari pengalaman langsung ya Bu ya, walaupun tidak dari formal tapi secara pengalamannya udah banyak banget ya. Wow, luar biasa. Berarti saya boleh tahu untuk saat ini setelah udah menjadi seorang pebisnis, entrepreneur, terus manfaat yang sudah diberikan ke orang lain mungkin apakah udah ada manfaatnya gitu Bu? Ya kalau yang sesuai harapan gitu belum sih, yang terutama memang kalau manfaat ya untuk keluarga saya sendiri itu pasti gitu. Kalau yang temen ya saya ini cuma relasi aja, ini temen mau jualan ya ayo pakai ini saya kasih barang kayak gitu. Banyak sih teman-teman yang sudah resign gitu ambil barang tempat saya. Gitu. Seperti itu malah membuka lapangan pekerjaan jadi juga. dia pengen jualan ya ayo gitu. Berarti Mbak Wati ikut mensupport teman-temannya yang mau mulai bisnis juga sebagai reseller ya. Wah, sangat membantu. sangat bermanfaat loh Mbak itu. Banyak sih yang itu, maksudnya saya tawarin ini aku ada barang kayak gini mau jual apa enggak gitu ya, mereka kebanyakan tertarik gitu. Dan Mbak Wati juga mengajarkan prosesnya nanti. Iya. Baik. Nah saya mau nanya nih Mbak, nanti kalau misal udah pensiun udah nggak kerja mungkin sekitar 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu, nah kira-kira apakah ada hal yang masih dilakukan oleh Mbak Wati? Apakah akan terus melakukan aktivitas dan tetap belajar hal baru, atau hanya menikmati masa tua aja? Harapannya Mbak Wati itu gimana? Iya, kalau 10 tahun ke depan sih pengennya juga masih pengen pengembangan. Ini juga belum maksimal menurut saya, karena memang masih banyak proses yang harus saya perbaiki juga, masih banyak proses yang saya pengen capai lagi gitu. Dan pastinya anak saya kan yang kedua masih kecil, jadi masih banyak kebutuhan yang harus saya penuhi untuk anak saya. Kalau yang ketiga kan udah kuliah, ya yang kecil lah yang masih menjadi motivasi saya tetap nanti. Berarti akan terus bekerja ya, terus belajar hal baru ya. Walaupun nanti yang gede kan usianya udah berapa tetap ngajari anak. Kalau memang nanti bisa diteruskan anak ya monggo, kalaupun tidak ya nanti saya sendiri dan terus mengembangkan diri ya. Iya, baik. Siap, terima kasih Pak, itu sangat menginspirasi sekali ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga nantinya gimana tentang perjalanan karir, walaupun kita sudah tidak sekolah ataupun gimana, kita tetap terus belajar gitu ya Mbak ya, dari pengalaman hidup itu ya sampai tua. Ya, baik, terima kasih Mbak Wati. Sama-sama Mbak Fani.